Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab An-Nahwu As-Saghir li Fadilati Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah taala. Baik, setelah kita selesai dari pembahasan tentang Al-Qismu Tsani ya, Mukammilatul Jumlatain, sekarang kita masuk ke khulasah. Khulasah artinya ringkasan. Ringkasan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Ringkasan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, coba kita flashback sedikit ke daftar isi. Nah, sekarang kita sedang berada di sini. Khulasah i'rabul isim. Ya, ringkasan dari i'rab isim. Karena sebelumnya itu kita sudah pelajari beberapa isim ya dari al-qismu tsani ya, mubtada dan khabar. Ini pembahasan isim semua nih. Nah, kemudian kita masuk mukammilatul jumlatain ya. Ya, mukammilat mansubat, majrurat, tawabi. Nah, sekarang kita akan flashback kembali ya. Akan kita lihat ringkasan secara cepat dari i'rab isim-isim yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik. Kita lihat di sini khulasahnya. Al-ismu yurfa'u fi sab'ati mawadhi'a. Isim itu dihukumi marfu dalam 7 kondisi. Ya. Ada 7 kondisi di mana isim itu harus selalu marfu, atau kata lainnya al-marfu'at ya. Jadi isim dimarfukan dalam 7 kondisi, maksudnya adalah al-marfu'at. Yang pertama al-fa'il. Di mana-mana fa'il itu pasti marfu ya. Fa'il itu pasti marfu, makanya dinamakan marfu'at. Naib, itu juga naibul fa'il. Naibuhu maksudnya naibul fa'il. Di sini kembalinya ke al-fa'il. Naibul fa'il. Begitu juga naibul fa'il. Di mana-mana naibul fa'il itu marfu, mubtada dan khabar ya. Kedua-duanya juga marfu. Enggak ada mubtada mansub nanti, mubtada majrur enggak. Mubtada itu pasti marfu. Wasmu ya, wasmu kana wa akhawatiha. Begitu juga isim kana. Ya, isim kana Muhammadun taliban. Ya, kata Muhammadun itu pasti marfu. Isim kana apapun bentuknya dia pasti marfu. Nanti ada marfu, ada fi mahalli raf'in sebagaimana sudah kita bahas. Begitu juga akhawat dari kana. Wa khabar inna wa akhawatiha. Begitu juga khabar inna. Khabar inna itu pasti harus dia dihukumi selalu marfu. Ya, khabar inna. Contohnya misalkan inna Muhammadan talibun ya, talibun pasti marfu. Itu juga sudah darinya. Kemudian wat tabi' lil marfu. Begitu juga yang tabi' lil marfu. Apa contoh tabi' lil marfu? Ya, yang 4 itu ya. Na'ad, kemudian badal ya, kemudian taukid ya. Itu hal-hal yang seperti itu kalau dia mengikuti yang marfu, maka dia juga harus marfu. Gitu ya. Ini dia 7 kondisi al-marfu'at atau 7 kondisi isim harus selalu dihukumi marfu. Kalau ada nanti orang mengatakan ini mubtada ini, oh berarti langsung antum paham, oh ini marfu berarti. Kalau nanti ada yang mengatakan ke antum, oh ini khabar inna, oh berarti dia pasti marfu. Oh ini naibul fa'il, pasti marfu. Begitu seterusnya. Nah, itu namanya al-marfu'at. Ya, itu dikenal dengan nama al-marfu'at. Selesai al-marfu'at, wa yujarru fi salasati mawadhi'a. Dan isim itu dimajrurkan di 3 kondisi. Ya, tadi 7 kondisi, sekarang 3 kondisi. Ya, jadi isim itu dikatakan majrur, ismun majrurun dalam 3 kondisi. Yang pertama, al-ismul al-masbuku biharfi jarrin. Isim yang didahului. Masbuk artinya didahului ya. Makanya orang telat salat dinamakan masbuk karena keduluan. Ya, keduluan sama orang jamaah. Al-ismu al-masbuk. Al-ismu al-masbuku biharfi jarrin, isim yang sudah didahului oleh huruf jar. Ya, kalau ada huruf jar sebelumnya, maka isim tersebut pasti dihukumi majrur. Nah, ini sudah pasti paham insyaallah ya. Wal ismu idza waqa'a mudhafan ilaih. Begitu juga kalau isim tersebut sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di mana-mana pasti majrur. Begitu juga tabi' lil majrur. Kalau dia misalkan sifah untuk yang majrur, maka dia majrur. Kalau dia taukid untuk yang majrur, maka dia majrur. Kalau dia badal untuk yang majrur, maka dia majrur. Kalau ma'tuf kepada yang majrur, maka juga majrur. Ini namanya tabi' lil majrur. Dan ini yang kita kenal dengan nama al-majrurat. Ya.
al-majrurat. Kemudian yang terakhir, wa yunsabu fi mawadi'a iddatin. Dan isim itu dimansubkan dalam banyak kondisi. Ada banyak di sini. Ada 9 tambah 1 10, ya. Yang pertama al-mafa'ilul khamsah. Maf'ul yang 5, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul lahu, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlak. Itu ada 5. Kemudian khabar kana wa akhawatiha. Khabar kana, ya. Khabar kana itu pasti dia mansub. Kana Muhammadun taliban. Taliban itu khabar kana. Isim inna wa akhawatiha, begitu juga isim inna, ya. Inna Muhammadan, pasti dia mansub. Wal hal, al hal, ya, mana-mana hal itu pasti mansub, ya. Ja'at tiflu bakian, tamyiz, ya. Ishtaraitu sa'an ruzzan, ya. Ruzzan itu namanya tamyiz. Mustasna fi aksari ahwalihi, dan mustasna dalam mayoritas kondisinya. Nah, kenapa? Karena mustasna itu ada juga yang mabni, ya. Ada juga yang marfu, ada juga di i'rab sebagai badal, ya, sebagaimana sudah kita bahas di bab mustasna kemarin. Jadi mustasna itu dia dikatakan mansubat, ya. Memang bagian dari mansubat, tapi tidak semuanya mansub. Mustasna itu kan ada banyak macamnya. Mustasna bi'illa, mustasna bi ghairi wa siwa, mustasna bi ada wa hasya, beda-beda. Ya, silakan dirujuk lagi nanti. Kemudian munada, ya, munada juga dia hukum asalnya mansub, ya. Kalau dia berbentuk mudhaf ilaih. Kalau dia berbentuk isim wahid, isim mufrad saja, maka dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Kemudian tabi' lil mansub. Kalau ada na'at untuk yang mansub, maka dia mansub. Kalau ada ma'tub kepada yang mansub, maka dia juga mansub, begitu seterusnya. Nah, ini maka kita kenal dengan nama al-mansubat, ya, al-mansubat. Kon al-majzumat mana? Al-majzumat kok nggak ada di sini? Ingat, kita lagi bahas apa? Isim. Isim itu hanya bisa marfu, majrur, dan mansub. Ya, sudah kita bahas di awal dulu bahasanya hanya bisa rafa, nasab, dan jar, nggak ada jazm di isim. Ya. Nah, itu dia ringkasan pembahasan tentang i'rabul isim. Kalau antum menguasai kondisi-kondisi ini, ya, hafalkan kondisi-kondisi ini, maka antum akan lebih gampang untuk memahami yang namanya i'rab. Ya. Bagaimana kalau fi'il? Ya, ntar dulu kalau fi'il, ya. Kokohkan di isim dulu, karena isimlah dasarnya. Ya, kalau fi'il nanti insya Allah akan kita temukan di kitab-kitab yang lain nanti. Adapun di sini kita ingin membangun pondasi dulu. Ya. Jadi fokus di sini, insya Allah bisa menguasai porsi yang besar sekali dalam pembahasan i'rab. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.